Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Cynthia Ramadona, NIM 03071381823065, Teknik Geologi 2018, Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mitigasi bencana banjir yang terkait dengan lokasi penelitian, yaitu pada Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu 1. Kondisi kependudukan, 2. Kondisi geomorfologi, 3. Kondisi kebencanaan, 4. Mitigasi terhadap wilayah, dan 5. Peluang asuransi kebencanaan. Adapun pokok pembahasan sebelumnya yang akan dibahas bisa diakses dan didapatkan pada keterangan sebagai berikut. Kondisi kependudukan didapatkan dari data BPS. Kondisi geomorfologi didapatkan dari penafsiran peta yang telah dibuat. Kondisi kebencanaan dapat dilihat pada website Inaris. Mitigasi terhadap wilayah dapat diakses pada BPDB. Dan yang terakhir yaitu peluang asuransi kebencanaan dapat diperhitungkan melalui perkiraan premi asuransi tergantung pada jenis kebencanaan yang akan diambil. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai lokasi penelitian, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu sendiri diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal itu diungkapkan pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lokasi penelitian ini secara administratif terletak di Desa Lebak Pedeu. Lokasi penelitian ini secara administratif terletak di Desa Lebak Pedeu, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara tektonik, daerah penelitian berada di selatan Pulau Jawa, yaitu Subcekungan Baya. Adapun daerah penelitian dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan roda 2. Akan tetapi, akses jalan desa yang belum sepenuhnya dibangun sehingga menjadi kendala kesampaian pada daerah penelitian. Secara umum, daerah penelitian ini didominasi oleh perkebunan warga. Adapun sumber penghasilan utamanya yaitu pada bidang pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Kondisi geomorfologi pada daerah penelitian ini yaitu memiliki elevasi yang berkisar antara 50 meter sampai dengan 400 meter yang didapatkan hasil bahwa kenampakan alam tersebut daerah pantai, dataran, dan perbukitan. Hasil identifikasi tersebut berdasarkan dari data DEM dan elevasi. Analisa tersebut didukung oleh model 3D yang ditampilkan dengan perbandingan setiap 50 meter. Lokasi penelitian yang memiliki elevasi terendah yaitu pada daerah barat daya petakan dengan elevasi di bawah 50 meter. Makin ke arah timur laut, elevasi semakin tinggi. Dengan kenampakan pada peta menafsirkan bahwa lokasi penelitian ini termasuk ke dalam 3 kelas relief yaitu dataran rendah, perbukitan rendah, dan perbukitan. Berikut kenampakan evolusi peta citra satelit yang didapatkan pada Google Earth pada tahun 2008, 2012, dan 2016, yang mana dapat menjadi data pendukung penyebab bencana banjir dengan melihat kenampakan evolusi sungainya. Dari kejadian tersebut dapat mengindikasikan terjadinya bencana banjir yang mana dapat dikaitkan dengan melebarnya bentukan sungai. Hal itu berarti daerah luapan air akan semakin melebar juga. Pokok pembahasan berikutnya yaitu mengenai kondisi kebencanaan. Data bahaya banjir ini dapat dilihat dari Inaris yang mana menunjukkan tingkat risiko terhadap bencana dengan rentang sedang sampai tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor erosi dan pelapukan yang cukup kuat pada daerah tersebut. Berdasarkan peta risiko banjir yang terdapat pada Inaris, diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir di Kabupaten Lebak adalah sebesar 56,27% dengan total indeks penduduk terpapar sebanyak 148.314 jiwa dengan sebaran 28 wilayah kecamatan. Pada slide ini membahas mengenai mitigasi terhadap wilayah yang terbagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana.
Dalam hal ini, mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dilakukan dengan tujuan pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya bencana tersebut. Mitigasi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana berfungsi sebagai pengurangan tingkat risiko kerugian yang diakibatkan bencana tersebut. Dan yang terakhir yaitu mitigasi yang dilakukan setelah terjadinya bencana yang berfungsi sebagai rehabilitasi atau perbaikan setelah mengalami bencana yang telah terjadi. Yang pertama yaitu mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Hal ini dapat dilihat pada gambar cara-cara pencegahan terjadinya banjir, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT atau RW. Selanjutnya, menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir dan membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga seperti got atau sungai kecil. Yang kedua yaitu mitigasi yang dilakukan pada saat terjadi bencana. Saat bencana terjadi, dapat dilakukan pemantauan perkembangan cuaca di tempat kejadian. Terus, warga yang terkena banjir dihimbau menjaga kesehatan agar tidak menambah korban banjir. Kemudian jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari aparat setempat. Usahakan bijak dalam menggunakan air bersih. Bila memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen yang penting. Kemudian berhati-hatilah dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik. Apabila terjebak di banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. Dan yang terakhir, saling membantu apabila ada yang membutuhkan tempat tinggal bagi yang terluka akibat banjir. Kemudian yang terakhir yaitu mitigasi yang dilakukan setelah terjadinya bencana banjir. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan yang terkena banjir, memeriksa ketersediaan air bersih, memperbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah, menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor ataupun tersumbat, tidak menggunakan air bersih secara semena-mena. Selanjutnya, menjauhkan kabel listrik agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Menghindari wilayah yang sudah rusak seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, dan yang terakhir dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pada slide ini merangkum upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi bencana banjir. Yang pertama dapat dilakukan reboisasi hutan. Yang kedua membuat saluran air atau drainase. Ketiga membuang sampah pada tempatnya. Dan usahakan mendesain bangunan rumah tahan banjir, serta hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Setelah mengetahui jenis bencana apa yang dapat terjadi pada lokasi penelitian ini, ada baiknya mengambil asuransi kebencanaan agar dapat mengurangi resiko kerugian akibat dampak dari bencana tersebut. Dalam hal ini terkait dengan lokasi penelitian bencana yang biasa terjadi yaitu bencana banjir. Oleh karena itu, saya memilih rate 0,138 yang berkaitan dengan kondisi kebencanaan lokasi penelitian. Berikut saya jabarkan perhitungan tarif premi asuransi. Dengan contoh permisalan kasus saya memiliki rumah dengan harga 800 juta rupiah. Karena bencana yang terjadi banjir, maka tarif preminya yaitu 0,138%. Perhitungan premi ini dihitung dengan cara nilai pertangguhan dikali tarif premi. Adapun nilai jumlah pertangguhan yang dimaksud yaitu perkiraan besarnya kerugian yang dalam hal ini yaitu rumah yang saya punya. Dengan ini, maka dapat dihitung harga rumah 800 juta yang dikalikan dengan tarif premi 0,138%. Maka didapatkan tarif premi yang harus dibayar per bulan yaitu sebesar Rp1.140.000.
Baiklah, sekian presentasi mengenai mitigasi bencana banjir yang terdapat pada lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.